Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke penyengat di akhir pekan. Tempatnya program Si Desa Cantik. Assalamualaikum kami ucapkan selamat datang peserta rapat identifikasi kegiatan statistik. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Yang terhormat Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili. Selamat pagi dan salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu lagi di suasana Lebaran di via daring pada Jumat hari ini, Jumat penuh berkah dan masih dalam nuansa Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Dan perkenalkan, saya Laras yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan membersamai kita di Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan di rapat identifikasi kegiatan statistik prioritas pembinaan tahun 2026. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Bapelitbang, rekan-rekan dari Diskominfo Tanjung Pinang yang berkenan hadir pagi hari ini di Zoom meeting ini. Nah, agenda kita pagi hari ini santai saja tapi sangat penting dan sangat bermakna karena kita akan berdiskusi bersama mengenai identifikasi kegiatan statistik 2026 di Kota Tanjung Pinang agar langkah kita ke depannya lebih teratur dan lebih terarah. Nah, tentunya ini salah satu upaya kita dalam membangun Kota Tanjung Pinang. Dan telah membersamai kita pada pagi hari ini juga Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Yulia Trimadani. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke agenda teknis kita pada pagi hari ini dan membahas kegiatan kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan dulu sedikit insight dan juga sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang yang dalam hal ini akan disampaikan Ibu Yulia Trimardani. Kepada Ibu, kami persilakan. Tapi saya mau baca pantun dulu. Saya minta ewahnya boleh biar meriah, tak ngantuk. Oke ya. Ke Tanjung Unggat membeli lokan. Di- Ewa. Dimasak dengan beras basmati. Ewa. Insight dan sambutan kita nantikan Boleh. kepada Bu Yulia. Kami persilakan dengan senang hati. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih MC yang sangat luar biasa, Kak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Yang terhormat Kepala Bablitbang yang dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur Bapak Zulul Hairi, kemudian yang kami hormati pula Kepala Diskominfo yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Ririn. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan juga teman-teman rekan-rekan dari Bablitbang, dari Diskominfo, dan juga yang tak lupa saya cintai dari BPS Kota Tanjung Pinang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kita semua pastinya bisa berkumpul di Jumat yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa marilah selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan beliau di hari akhir nanti. Masih menyambut dalam suasana Lebaran gitu ya. Kami mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita semua ketika di bulan puasa Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semakin bisa meningkatkan kualitas kita ke depan gitu ya. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua gitu ya. Karena pada kegiatan pagi ini itu adalah kegiatan yang sangat penting gitu ya, karena pembinaan statistik sektoral ini setiap tahun selalu kita lakukan gitu ya. Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi mandat
kami selaku Badan Pusat Statistik dalam menyediakan data statistik ini sangat penting gitu, karena kami diminta untuk menyediakan data statistik resmi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Nah, hal ini tentunya sangat bisa menunjang bagi kita semua dalam bisa mewujudkan data berkualitas tersebut dengan penyelenggaraan statistik yang berstandar nasional dan internasional, karena apa yang kita lakukan BPS, segala kegiatan yang BPS lakukan itu tak lepas dari pedoman nasional maupun internasional, apapun itu, semua survei dan semua sensus, gitu ya. Makanya pembinaan kepada OPD atau dinas ini menjadi sesuatu hal yang mutlak dan terus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka penyediaan data yang mudah diakses, kemudian juga bisa dilakukan dan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, sehingga bagi Kota Tanjung Pinang ini bisa digunakan sangat presisi dalam mengambil kebijakan. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun lalu, karena ketika pembinaan statistik sektoral tahun lalu itu berfokus pada proses pembinaan, sementara di tahun ini itu kita diminta harus ada pencapaian output dan jumlah data statistik yang masuk ke BPS untuk mendukung data pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB). Kita sama-sama tahu itu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah data yang sangat disorot gitu ya. Dan ini terbit setiap triwulanan gitu ya. Kalau tahunan mungkin kita semua sama-sama tahu, sudah ada datanya. Tapi untuk triwulanan ini kita semua masih sama-sama berjuang. Indikator atau data apa yang bisa kita tingkatkan kualitasnya, atau mungkin ada indikator baru yang bisa kita masukkan dalam rangka meningkatkan kualitas data pertumbuhan ekonomi triwulanan gitu ya. Jadi sebagai potret dari aktivitas ekonomi yang ada di Kota Tanjung Pinang, data atau indikator PDRB yang masuk ini tentunya bisa menjadi arah yang jelas sebagai penentuan kebijakan ke depan gitu ya. Makanya di sini kita duduk bersama karena kita harus melakukan koordinasi yang lebih intens gitu ya, khususnya dengan rekan-rekan di Diskominfo sebagai wali data di sini yang sangat berperan dalam memegang dari data-data OPD. Dan sebenarnya kalau saya tidak salah bahwa Kemendagri juga sudah membuatkan semacam portal atau dashboard untuk OPD ini setiap bulan menyetorkan indikator-indikator yang wajib ada disetorkan ke Kemendagri. Namun tentunya seperti yang saya sampaikan, dalam menyusun data pertumbuhan ekonomi triwulanan, kita tak cukup kalau hanya berbekal pada data tersebut. Kita harus terus menggali indikator atau data apa saja yang bisa kita hasilkan atau yang ternyata kita miliki yang bisa sangat bermanfaat bagi penghitungan atau pemotretan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian untuk materi pembinaan kita juga masih tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, di mana masih ada materi proses bisnis statistik, kemudian standar data, kualitas data, statistik nasional dan kelembagaan, dan juga di tengah kesibukan kami dalam mempersiapkan sensus ekonomi, kami juga akan berencana mungkin setiap bulan akan dilakukan pembinaan seperti yang tahun lalu kami lakukan ke semua OPD. Jadi bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sama gitu ya tentang suatu topik gitu. Nah, terakhir gitu ya, tak lupa bahwa tahun ini dalam rangka memperkuat data statistik juga, itu BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026, di mana sensus ekonomi ini ingin memotret seluruh aktivitas usaha dan perusahaan yang ada di seluruh Kota Tanjung Pinang, dan tidak hanya perusahaan, bahkan kita juga mulai mendata rumah tangga. Seluruh rumah tangga didata untuk mengetahui aktivitas ekonomi apa saja yang ada di rumah tangga tersebut. Jadi
kalau bisa diibaratkan ini tidak hanya sensus ekonomi tapi juga mungkin sensus penduduk gitu ya yang 10 tahun sekali biasanya kalau sensus ekonomi di tahun berakhiran 6, sensus penduduk di berakhiran 0. Nah, sekarang ini mungkin sedikit dimanfaatkan gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi dari rumah tangga atau penduduk dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Gitu. Nah, di sini juga kami butuh dukungan dari Bapak Ibu Dinas di Bapelitbang maupun di Diskominfo dan kami juga intens berkomunikasi. Terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya selama ini dan kami akan masih terus membutuhkan gandengan tangan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena pada intinya kita dari BPS, kemudian dari Diskominfo dan dari Bapelitbang, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan data berkualitas dan semakin baik ke depannya, karena hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPS. Jadi kami butuh partisipasi dari Bapak Ibu semua. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kami izin kalau tidak bisa join sampai dengan selesai, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kami ucapkan. Nah, itu tadi disampaikan insight dari Ibu Yulia tentang pentingnya pembinaan ini untuk menghasilkan data yang berkualitas, data statistik resmi yang berkualitas yang berstandar internasional. Baik, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, karena ini masih pada on semua, gimana kalau kita dokumentasi dulu supaya kegiatan ini punya ini ya, punya kenang-kenangan ya. Oke, dokumentasi silakan Ibu Bapak untuk on cam sebentar. Kita akan mendokumentasikan dan nanti akan dipandu oleh Nurul. Oke, Mbak Nurul ready? Oke, ready. Oke, saya serahkan ke Mbak Nurul untuk dokumentasi. Oke, ini Mbak Sarta belum open kamera ya? Oke, kalau gitu lanjut aja ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekali lagi Nurul, Pak Zulhairi baru muncul tadi. Oh iya, ulang ya. 1, senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Nurul. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sesi foto-foto karena kalau tidak foto tidak kegiatan ya zaman sekarang. Oke, terima kasih Bu Yulia Trimadani mungkin akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ibu, selamat melaksanakan kegiatan. Hati-hati di jalan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih izin Bapak Ibu Ya, untuk Zoom dulu ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, setelah kita foto-foto, udah dapatkan insight juga. Nah, agar kita punya, apa ya, kata orang sekarang itu frekuensi yang sama atau pemahaman yang senada. Nah, kita sebaiknya mendengarkan pemaparan materi yang sudah disiapkan oleh rekan saya, Ibu Lita Rosyada. Tapi kita jemput dia pakai pantun, biar dia semangat. Oke, pergi ke pasar beli kacamata. Singgah di Batu Sembilan membeli kopi. Tadi insight dari Bu Yulia sudah kita dengarkan. Sekarang mari kita simak materi Bu Lita yang sudah rapi. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengar.
Sepertinya Bu Lita ada kendala teknis ya. Oke, Bu. Nah, Aman, Bu? terputus Oh, sepertinya ya. oh gitu. Oke, Bu. Aman ya, Bu? Terlempar saya nih. Pantesan. Ya, baik, oke. Maaf. Ya, jadi seperti yang sudah MC sampaikan tadi ya, biar kita satu frekuensi gitu ya, tentang kegiatan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang gitu ya. Jadi kami akan mengadakan mungkin semacam rekon gitu ya, pertemuan antara BPS sebagai pembina data statistik, kemudian Diskominfo sebagai wali data, dan juga Bapelitbang sebagai koordinator dari Satu Data Indonesia tingkat Kota Tanjung Pinang. Jadi kita menyamakan eh, satu pemahaman gitu ya. Jadi di sini tujuannya kita mengumpulkan berbagai macam kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemda Kota Tanjung Pinang gitu. Jadi kita mengumpulkan atau mungkin istilahnya mencari populasi gitu ya. Apa saja populasi kegiatan statistik sektoral di Kota Tanjung Pinang dan juga khususnya untuk BPS sendiri di sini kita akan menentukan dua dua lokus atau dua kegiatan statistik sektoral prioritas pembinaan dari BPS gitu. Jadi nanti di BPS akan mengadakan pembinaan sama seperti yang tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Mohon izin jadi masih sama prosesnya seperti tahun sebelumnya. Nanti akan ada pembinaan atau mungkin kita kalau dari BPS sendiri menyebutnya Gesit Pinang gitu ya, Gerakan Literasi Statistik Kota Tanjung Pinang, BPS Kota Tanjung Pinang gitu. Jadi nanti akan ada pembinaan yang berseri, berseri-seri ya, berseri ada beberapa seri materi gitu. Dan itu harus diikuti oleh dua OPD ya, atau ya dua OPD yang akan kita ambil sebagai kegiatan statistik yang prioritas gitu. Nah, nanti kegiatan statistik prioritas seperti apa nanti kita bahas bersama-sama. Baik, kita mulai saja. Silakan next. Ya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang apa saja data statistik, bagaimana cara untuk menghasilkan statistik dan juga untuk mendapatkan indikator gitu ya, mendapatkan indikator dari kegiatan statistik itu seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya merefresh ulang aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya di tahun kemarin juga kita sudah mengadakan seperti ini dan kini kita akan coba untuk mengadakan hal yang baru. Mungkin yang tahun lalu kan kegiatan prioritasnya ada dua OPD itu apa ya saya lupa karena saya juga baru bergabung ya di sini ya. Jadi mungkin itu bisa berbeda gitu ya, berbeda OPD-nya dengan yang tahun sekarang gitu. Kemudian untuk data statistik ya. Jadi kita akan bicara data itu apa, kemudian statistik itu apa gitu ya. Jadi untuk data itu seperti kita lihat di sebelah kiri ya. Jadi data ini adalah bisa menggambarkan karakteristik suatu objek yang diobservasi atau diteliti. Jadi misalnya data registrasi misalnya tentang nama ya, ada nama, nik gitu ya, data individu penduduk gitu ya. Dan ini masih campur gitu ya. Ada Provinsi Aceh, pokoknya seluruh Indonesia gitu ya. Dan ini data buyer by name gitu ya, by name, by address gitu ya, masih data mikro gitu ya, kami menyebutnya. Nah, setelah data-data ini terkumpul, maka itu akan diolah gitu kan, akan menjadi sebuah indikator atau statistik gitu. Nah, indikator statistik yang dihasilkan ini apa? Indikator statistik ini yang dihasilkan adalah jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis kelaminnya. Jadi akan kita diolah sedemikian rupa, tentu saja dengan teknik-teknik statistik, teknik pengolahan yang baik. Ini akan mendapatkan jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis kelaminnya. Jadi rupanya dari hasil registrasi tadi,
Misalnya kita menyebutnya mungkin data Disduk gitu ya, data dari Disduk Capil kita olah, maka akan menjadi jumlah penduduk Indonesia, kemudian jumlah totalnya berapa, jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Nah, dalam rangkaian kegiatan statistik ini, tentu saja mencakup ada perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang bertujuan untuk menghasilkan data statistik. Gitu. Baik, oke, next. Nah, apa saja sih konsep dari kegiatan statistik? Tentu saja kami berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Ya, jadi sebenarnya statistik ini bukan hanya milik BPS gitu ya, bisa untuk seluruh kalangan, baik dari pemerintah atau dari kalangan swasta, bisa dari masyarakat umum, akademisi gitu. Ya, jadi bukan hanya milik BPS gitu ya. BPS hanya sebagai pembina ya, pembina kegiatan statistik tersebut. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ini, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Ya. Kemudian, statistik tadi apa? Statistik tadi adalah data yang diperoleh dengan teknik-teknik tertentu, teknik-teknik yang em, sudah berkembang juga ya, semakin berkembang dengan dalam teknik statistik. Dan di BPS sendiri pun BPS selalu memakai teknik yang mutakhir gitu ya, dan itu juga dipakai di seluruh negara gitu. Jadi tidak hanya BPS sendiri saja, tapi teknik-teknik tersebut juga sudah dinilai secara global gitu ya. Tuh. Kemudian, apa sih karakteristik dari kegiatan statistik? Nah, jadi yang pertama adalah kegiatan tersebut harus menghasilkan suatu statistik atau menghasilkan suatu data. Jadi, misalnya dari kumpulan-kumpulan data penduduk tadi, kita akan mendapatkan suatu statistik. Statistik ini apa? Statistik ini adalah jumlah total penduduk Indonesia, misalnya gitu, atau total penduduk Kota Tanjung Pinang. Ya, begitu. Dalam menghasilkan suatu statistik tersebut, kita harus berpedoman pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, ada tahapan-tahapannya dan harus kita lakukan gitu ya, dan itu harus berurutan dari pengumpulan, pengolahan sampai ke diseminasi dan evaluasi gitu. Oke, next. Nah, Nah, sekarang apa sih perbedaan antara kegiatan administrasi dan kegiatan statistik? Masih, ini mungkin merangkum dari yang tadi ya. Jadi kegiatan administrasi itu bertujuan untuk mencatat dan mengelola data sebagai bagian dari operasional suatu program atau kegiatan. Outputnya misalnya data individual. Contohnya, pencatatan data kepegawaian, registrasi KTP, SIM atau paspor, kemudian registrasi peserta rapat. Fungsinya apa? Fungsinya hanya untuk keperluan dokumentasi, pelaporan atau operasional lainnya dari suatu kegiatan. Nah, sedangkan kegiatan statistik ini apa? Kegiatan statistik bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Sehingga data-data tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi. Outputnya adalah data agregat atau indikator statistik. Kemudian contohnya kalau di PPS ada Survei Sosial Ekonomi Nasional. Kemudian dari data registrasi pencatatan data kepegawaian itu kita melakukan suatu kegiatan statistiknya itu kompilasi data kepegawaian atau kompilasi data registrasi penduduk. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu menyajikan gambaran secara umum atau tentang suatu fenomena atau kondisi. Jadi datanya itu data makro, data agregat gitu. Nah, inilah perbedaan antara kegiatan administrasi dengan kegiatan statistik. Baik, next. Nah, hubungannya apa? Hubungan antara kegiatan administrasi dan kegiatan statistik ini adalah data administrasi ini hanya sebagai input dalam kegiatan statistik. Tahun ini kita
di BPS dan juga dinas Kementerian Sosial gitu ya, dan juga beberapa kementerian itu akan mengadakan DTSEN gitu ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, itu inputannya adalah data administrasi dari Disdukcapil, ada dari Kementerian Sosial gitu kan. Data misalnya tentang eh, data PKH, data keluarga penerima bantuan sosial lainnya gitu. Nah, ini sebagai input ya, sebagai input dalam kegiatan statistik yang nanti akan kami lakukan di tahun ini juga. Nah, kegiatan statistik ini tadi ya untuk melakukan sebuah melakukan sebuah langkah gitu ya untuk mengambil keputusan, perencanaan dan evaluasi untuk pembangunan gitu. Baik, next. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan dalam kegiatan statistik yang kami sebut sebagai GSBPM, Generic Statistical Business Process Model. Nah, ini adalah suatu kerangka kerja atau tahapan yang sudah terstandar dan ini juga ada rujukannya dari NSO atau National Statistical Office di dunia. Nah, jadi ada 8 tahapan ya dari specific needs atau perancangan, identifikasi kebutuhan. Yang kedua ada tahapan desain, ada tahapan build, collect atau pengumpulan datanya, kemudian proses, analyze, disseminate, dan evaluate. Begitu. Dan ini harus itu tadi berurutan gitu ya dan harus dilakukan gitu. Kalau tidak dilakukan berarti kegiatan tersebut bukan kegiatan statistik. Ya, baik, oke. Next. Nah, kemudian bagaimana tentang cara pengumpulan datanya? Nah, cara pengumpulan datanya ini ada beberapa 4 macam yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sensus atau pendataan lengkap, itu pencatatan seluruh unit populasi. Kemudian survei. Survei itu pencacahan sampel atau sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik dari populasi tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, kompilasi produk administrasi. Ya. Kompilasi produk administrasi ini adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi. Kemudian yang keempat adalah cara lain sesuai perkembangan TI, teknologi informasi, misalnya dengan pemanfaatan internet ataupun sosial media. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan ini ya bagaimana cara untuk mengumpulkan data gitu dan mungkin Diskominfo juga sudah sangat paham gitu ya untuk cara-cara pengumpulan datanya ini. Karena ini sangat menentukan bagaimana nanti untuk teknik teknik pengumpulan datanya, analisisnya dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian ruang lingkup dalam kegiatan statistik khususnya yang kompilasi produk administrasi. Nah, mungkin kalau yang sensus, survei mungkin lebih gampang dipahami ya. Jadi kalau sensus ya kita mengumpulkan data keseluruhan populasi, misalnya keseluruhan data Kota Tanjung Pinang gitu kan. Nah, sedangkan kalau sampel itu ya kita ngambil bagiannya saja. Misalnya kita ambil di satu kecamatan itu, kita ambil di kelurahan A, misalnya ada 100 orang, di kelurahan B 100 orang gitu kan. Nah, kemudian dengan teknik tertentu, kita akan mendapatkan suatu statistik yang bisa menggambarkan populasi dari seluruhan penduduk Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau untuk yang kompromin atau kompilasi produk administrasi itu, ini didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Nah, ruang lingkupnya untuk sumber datanya itu berupa sumber data sekunder, ya, baik itu manual ataupun elektronik, termasuk hasil kegiatan statistik lainnya. Nah, jadi pokoknya berasal dari data sekunder yang sudah ada gitu ya, sudah dihasilkan oleh misalnya OPD lain gitu.
Kemudian tahapannya tetap sama, tahapannya sesuai dengan GSBPM tadi, harus mulai dari persiapan, perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan diseminasi hasil. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya harus menghasilkan data atau indikator statistik baru. Ya, jadi hasil penghitungan atau pengolahan dari dataset tadi, misalnya ya yang mudahnya misalnya jumlah gitu kan, jumlah penduduk atau jumlah organisasi masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang, misalnya gitu, atau rata-rata ya, kemudian persentase, rasio, proporsi dan lain-lain gitu. Yang pasti harus ada statistik yang baru, menghasilkan indikator statistik yang baru. Tuh, ya misalnya mudahnya aja jumlah itu kan, jumlah itu kan mungkin ya totalnya gitu ya. Totalnya dari kegiatan statistik yang dihasilkan itu apa? Paling tidak itu jumlah gitu kan itu harus dapat misalnya gitu ya. Ini adalah contoh dari kompromin. Kompromin ya, kompilasi produk administrasi. Oke, baik, next. Nah, sumber data untuk kompromin sendiri gitu ya. Misalnya data administrasi. Data administrasi ini ya tadi seperti data kepegawaian, kearsipan, keuangan, data registrasi penduduk, dan sebagainya. Nah, kemudian data statistik ini adalah dataset atau data mikro hasil dari kegiatan statistik. Misalnya data mikro Susenas, karena kami pakai survei ya, ada surveinya. Nah, itu adalah data-data statistik ya, data-data statistik yang dihasilkan dari survei. Kemudian ada juga indikator atau data statistik lainnya, misalnya jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, ada angka PDRB, angka inflasi, dan sebagainya. Oke, next. Nah, misalnya contoh dari kegiatan statistik yang produk administrasi ya, misalnya kompilasi data perpustakaan, kompilasi data lembaga pendidikan, kompilasi data penerima bantuan iuran Jamkesmas. Itu. Nah, ini juga di Tanjung Pinang pun ada beberapa juga kompilasi data yang sudah dihasilkan ya dari masing-masing OPD yang sudah beberapa terhimpun dalam rekomendasi statistik kami ya, Pak dari Diskominfo yang mungkin sudah hafal kompilasi data statistik dari masing-masing OPD ini apa saja. Oke, next. Nah, kemudian, nah ini kita akan menentukan atau mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral di lingkup pemerintah Kota Tanjung Pinang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan membuat semesta gitu ya. Kalau di dulu pelajaran statistik ya ada semesta atau populasi gitu ya. Populasi dari kegiatan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah. Sehingga hal ini akan memudahkan wali data berkoordinasi dengan produsen data, baik dari sisi perencanaan, monitoring, maupun evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ke depannya. Ya, di sini cakupannya apa? Cakupannya adalah kegiatan statistik sektoral yang sudah, sedang, dan atau dilaksanakan minimal pada 2024 sampai 2025. Ya, jadi untuk di tahun 2026 ini kita akan menilai gitu ya kegiatan statistik sektoral yang dilakukan minimal pada 2024 sampai 2025. Nah, eh, untuk penyusunan identifikasi kegiatan statistik ini, kita melakukan pendekatan dengan daftar data, gitu ya. Mungkin daftar data kayaknya kemarin sudah sempat dirancang ya oleh Bapeda maupun Diskominfo ya. Kemudian kita merujuk juga dengan daftar data prioritas ataupun data yang selama ini dihasilkan gitu ya. Nah, kegiatan statistik prioritas yang hijau ini ya. Jadi yang merah itu adalah populasinya. Misalnya di Kota Tanjung Pinang ini misalnya ada
Kita sudah mengumpulkan sekitar 40 ya, Rita ya, sekitar 40-an lah ya, 40-an kegiatan statistik sektoral keseluruhan. Dan nanti kami akan mungkin membina sebenarnya bisa 2 kegiatan statistik ya, 2 kegiatan atau mungkin katakanlah kegiatan itu berasal dari 2 OPD yang berbeda. Jadi nanti akan ada 2 OPD yang menjadi prioritas pembinaan. Gitu. Jadi nanti BPS akan apa ya melakukan pendekatan pendalaman lagi gitu ya untuk membina atau ya sebenarnya sih untuk apa ya bagaimana supaya kegiatan statistik itu terstandar gitu ya dari mulai perencanaan terus kemudian pelaksanaan pengumpulan data pengolahan nah itu nanti kita akan bina kita akan lebih mendalami gitu ya sehingga secara keseluruhan nanti untuk lingkup pemerintah Kota Tanjung Pinang itu akan lebih bagus lagi setiap tahunnya. Tuh. Baik, next. Nah, untuk penulisan judul kegiatan statistik ya, penulisan judul ini harus memuat cara pengumpulan datanya. Cara pengumpulan data ya tadi bisa sensus, survei, kompromin, atau sesuai dengan perkembangan TI. Ada 4 cara tadi ya. Kemudian harus mencakup komponen utama kegiatan. Kemudian cakupan wilayahnya atau ruang lingkupnya. Kemudian kalau ada komponen tambahan bisa ditambahkan. Ya. Misalnya kompilasi. Nah, kompilasi data jabatan fungsional penerjemah di wilayah Indonesia. Nah, kompilasi ini berarti itu memuat cara pengumpulan datanya ya, kompilasi. Kemudian komponen utamanya apa? Komponen utamanya adalah jabatan fungsional penerjemah. Ya. Data jabatan fungsional penerjemah itu komponen utamanya. Kemudian wilayahnya apa? Wilayahnya di wilayah Indonesia. Tuh misalnya. Jadi harus memuat cara pengumpulan datanya, komponen utamanya, kemudian cakupan wilayah. Paling tidak itu. Ya, ini untuk judul kegiatan statistik yang harus lengkap dan harus sesuai format. Nah, misalnya ada contoh yang kurang tepat. Misalnya menggunakan nama data statistiknya. Jumlah nelayan yang terlindungi, data pelaku koperasi dan UMKM, angka putus sekolah. Nah, ini merupakan judul yang kurang tepat, gitu ya. Kemudian ada juga judulnya itu memuat kegiatan yang tidak termasuk statistik. Misalnya jemput bola online, gerakan kudu sekolah, gitu, ataupun menggunakan singkatan. Nah, singkatan ini juga tidak diperbolehkan, harus ada apa namanya kepanjangannya, misalnya kompilasi sertifikat elektronik gitu ya dari Diskominfo, kompilasi sertifikat elektronik gitu ya dari Diskominfo ya untuk ASN. Nah, ASN ini eh, harus ada pakai kepanjangannya. Tuh. Oke, baik, next. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas bersama untuk lembar kerjanya ya Bapak Ibu. Dan jadi nanti kami akan sampaikan hasil dari rekomendasi statis yang sudah dikumpulkan ke BPS gitu ya. Ke BPS kita sudah membuat daftarnya, yang membuat instansi, judul kegiatannya, periode, kemudian sampai data atau indikator utama yang dihasilkan itu apa. Gitu. Baik, next. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang LK-nya gitu ya, lembar kerjanya dari daftar kegiatan statistik sektoral di pemerintah Kota Tanjung Pinang oleh Mbak Arlita nanti ya, kembaran saya nih. Rita dan Arlita, adik saya lah, kembaran ya. Baik-baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Tadi Bu Ririn sempat izin ya. Izin ke DPRD Kota. Baik, baik, oke. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mbak Cik Siti. Silakan dilanjutkan.
Makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Wah, materi daging banget. Sebenarnya ini udah sangat sering diulang, tapi kalau kata guru SD saya tuh pelajaran selalu sering diulang membuat kita makin jago gitu. Jadi nggak ada salahnya kita selalu mendengarkan materi ini, teman-teman. Nah, tadi saya mencatat tentang ya apa yang disampaikan oleh Bu Lita ya, pentingnya identifikasi. Nah, langkah ini tuh dilakukan untuk membangun data statistik sektoral di instansi pemerintah sehingga tuh memudahkan koordinasi, perencanaan, dan evaluasi antara wali data dan juga produsen data. Itu saya catat tadi. Terus ada 4 cara pengumpulan data. Kita semua udah sering banget dengar ini ya. 4 cara pengumpulan itu ada sensus atau pendataan lengkap, ada survei, ada kompilasi produk administrasi atau nama kerennya kompromin, atau dengan metode-metode lainnya yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini seperti scraping. Jadi kita bisa ambil data dari web, dari data cloud gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu ada standar penulisan. Nah, itu tadi masalah judul ya Bu Lita ya, ada ketertiban administrasi penulisan judul. Misalnya itu ada tadi Bu Lita sampaikan kegiatannya harus memuat komponen komponennya ada data, terus ada komponen utama, cakupan wilayah, serta komponen tambahan. Nah, yang terakhir ada yang keempat, prioritas pembinaan statistik sektoral itu fokus pembinaan akan diprioritaskan pada kegiatan statistik yang sedang atau yang akan dilaksanakan, terutama di 2025 sampai dengan 2026, mendukung data yang mutakhir dan akurat dan tentunya bisa digunakan untuk dasar kebijakan yang lebih tepat. Nah, itu dia ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Bu Lita. Tadi udah di-spill ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kembaran beliau. Baiklah, tadi Bu Lita sudah. Nah, sekarang kita ada satu lagi, Lita. Another Lita. Nah, kita akan masuk ke inti acara kita sebenarnya pada pagi hari ini, yaitu kita akan membedah daftar kegiatan statistik, atau lebih kalau kita bisa plesetin ini kayak daftar belanja data statistik kita pada hari ini. Dan diskusi dengan OPD, nah, mana saja data yang akan menjadi prioritas pembinaan kita pada tahun ini. Baiklah, saya jemput dengan pantun, pilih-pilih membeli teri, pilihnya sambil duduk di kursi. Wah, Tadi ada Bu Lita kasih materi. Nah, sekarang ada Mbak Lita yang ajak diskusi. Kepada Mbak Lita, asik. screen is yours. Baik, terima kasih sambutan yang sangat meriah ya dari Kak Laras ya. Mungkin sekarang kita sesinya nggak usah yang terlalu serius ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kabid Bapelitbang Bapak Zulhairi ya. Terima kasih sudah hadir dan juga saya lihat nih ada Bu Miss juga hadir, Pak Jun juga hadir. Terima kasih ya sudah membersamai kami. Terus juga teman-teman dari BPS. Oh ya, ada Kak Sarta juga ternyata. Nah, jadi eh, pada sesi kali ini kita akan membedah ya, seperti kata Kak Laras tadi, membedah kegiatan-kegiatan apa saja yang eh, akan kita jadikan sebagai prioritas. Nah, dari romantik tahun lalu, kita share screen sekalian. Dari pengajuan romantik tahun 2025, sebenarnya ada 41 ya, 41 kegiatan. Namun setelah saya cek kembali, ada beberapa kegiatan yang sama sebenarnya, cuma tahunnya beda. Yang satu pengajuan untuk kegiatan 2025, yang satu lagi pengajuan untuk 2026. Nah, kemudian saya eh, pisahkan, ini ya saya buang, jadinya sisa 39 kegiatan. Nah, sebenarnya ya inti dari pemilihan kegiatan ini tuh kita kan akan memilih mana kegiatan yang akan kita jadikan prioritas. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk eh, apa namanya memilihnya. Yang pertama mungkin eh, bisa jadi kita memilih mana yang menjadi lokus EPSS itu salah satu pertimbangannya. Atau mungkin eh, kegiatan tersebut merupakan tupoksi utama OPD, kemudian mungkin juga kita prioritaskan yang apa ya, yang data prioritas gitu. Mungkin dari kegiatan tersebut menghasilkan data prioritas.
Kemudian juga mungkin kita bisa mempertimbangkan, ini sebenarnya penting juga sih, mana OPD-OPD yang se sekira kita gampang gitu ya, gampang diajak bekerja sama gitu. Karena kan penyampaian materinya itu tidak hanya satu kali, ada berseri-seri gitu. Jadi kita pengennya ketika kita membina tuh ya dua arah gitu. Jadi kita nggak cuma ngasih aja merekanya ogah-ogahan gitu kan ya. Nah, jadi untuk tahun lalu, tahun 2025 itu kegiatan yang kita pilih itu adalah survei, kalau nggak salah survei perikanan ya, survei perikanan tangkap dari DP3. Kemudian yang satunya itu 10 jenis penyakit menular dari Dinkes ya. Nah, kalau pengalaman dari tahun lalu, eh, apa ya, mungkin agak kurang kurang aktif gitu karena ya kami juga menyadari memang materinya banyak gitu dan juga pesertanya waktu itu kan pakai Zoom ya jadi agak sulit untuk mengontrol gitu agak sulit untuk mengecek apakah apa namanya OPD prioritas kita itu mendengarkan atau tidak gitu atau masih hadir atau enggak atau jangan-jangan cuma apa Zoom-nya gabung tapi orangnya pergi gitu. Nah, mungkin tahun ini kita adakan secara offline aja gitu supaya lebih efektif gitu. Lebih efektif pembinaannya. Nah, mungkin kita cek satu-satu juga dari masing-masing OPD. Yang pertama ada BKPSDM ini kegiatan romantiknya mengajukan satu. Ini survei kepuasan ya. Nah, setelah saya cek juga kebanyakan untuk tahun 2025 itu ini ya kebanyakan survei kepuasan masyarakat. Kalau untuk Bakes Bangpol ini kompilasi data Ormas ya. Kemudian selanjutnya BPBD. BPBD juga mirip seperti tahun lalu, kejadian bencana dan data daerah rawan bencana. Kemudian BPKAD ini laporan keuangan ya, karena emang data utamanya di BPKAD itu laporan keuangan. Kemudian BPPRD, SKM. Kemudian Bapelitbang ada 3. Ini hasil evaluasi rencana kerja pemerintah. Terus pendataan UMKM untuk Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Kemudian kompilasi data, oh ya data penyusunan rencana kerja ya. Kemudian di Sparbud ada 1 objek destinasi wisata. Kemudian untuk Dispora ini ada organisasi kepemudaan ya. Kemudian selanjutnya di Sedukcapil SKM untuk di Sedukcapil. Untuk Dinkes untuk tahun 2025 cuma mengajukan ini ya SKM ya. Nah, dari Diskominfo nih yang banyak nih. Ada sertifikat elektronik, terus layanan informasi dan komunikasi publik, ada SKM juga, ada kompilasi data analisis statis sektoral, dan kompilasi untuk profil daerah Kota Tanjung Pinang. Kemudian untuk DLH itu ada pendataan lengkap sampah, sampah yang terangkut. Kemudian kalau dari PU ini pendataan kondisi jalan. Dinas Kebakaran, pendataan lengkap kejadian kebakaran ya. Kita lanjutkan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini ada SKM. Untuk DPMP-TSP ada SKM juga. Dinas Pendidikan ada SKM dan rasio kelas per siswa. Untuk Disdagin ada pendataan lengkap IKM dan survei harga barang kebutuhan pokok. Ini kita lihat satu-satu ya biar ada gambaran gitu. Dishub ini ada survei frekuensi perjalanan ke lokasi retribusi pelayanan parkir. Ini jadi intinya tentang parkir ya kalau untuk Dishub.
Yang satu lagi titik lokasi parkir. Kemudian untuk dinas perpustakaan, ini ada pendataan lengkap pengunjung. Untuk DP3, ini sama seperti tahun lalu, data produksi perikanan. Mungkin bedanya kalau apa namanya tahun lalu itu survei judulnya ya, sekarang jadi kompilasi. Kemudian Perkim ada SKM, Dinsos, ada SKM juga. Ya kebanyakan SKM ya untuk 2025 ya. Untuk Kopum, di Senaker Kopum ada pendataan lengkap pencari kerja dan survei dampak ekonomi untuk gerak jalan ya. Kemudian untuk inspektorat ada juga data LHKPN ya, data pejabat wajib lapor LHKPN. Satpol PP ada SKM juga. Sekretariat daerah ada kompilasi data indeks kepuasan masyarakat. Oke, jadi sebenarnya SKM juga ya, cuma dikompilasi. Kemudian Sekretariat DPRD, kompilasi data rapat Dewan Perwakilan. Nah, itu tadi semuanya ya, udah kita lihat semuanya. Nah, eh, kalau dari saya sendiri, eh, apa ya, pengennya tuh disamain antara yang EPSS dan yang untuk pembinaan, karena mikirnya biar sekalian aja gitu. Cuma ini kan yang EPSS kita belum ada rapat sama sekali ya gitu. Jadi mungkin dari Diskominfo ada gambaran gitu kira-kira nanti yang akan dipilih untuk kegiatan apa lokus untuk EPSS itu apa saja gitu. Mungkin kita langsung aja ke siapa ya? Ke Pak Jun mungkin. Silakan Pak Jun. Saya stop share screen dulu. Boleh silakan Pak Jun. Pak Kabit, Bang Cesar, kita, Bukit, dan yang lain. Izin Pak Jun ya, kayaknya suaranya agak jauh ya Pak. Halo, cek cek Pak Jun. Aman Pak Jun? Sepertinya kendala teknis ya, agak Ya, di mikrofonnya. Halo? Lumayan terdengar Pak Jun. Oke, silakan Pak Jun. Kira-kira dari Diskominfo Halo? ada ini enggak apa kegiatan yang untuk EPSS gitu nanti? Karena kalau bisa sekalian aja gitu, biar nggak usah apa namanya gonta-ganti dinas gitu, nggak usah warawiri gitu, biar bisa sekalian aja. Halo, izin, Mbak, dengar suara saya? Oke, udah terdengar Pak Jun. Ya. Silakan. Oke, baik. Oke, izin Pak Kabit, Bang Cesar, Miss, Bu Ardita, dan yang lain-lain. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan untuk terkait untuk persiapan EPSS. Mungkin terakhir kali kita pernah rapat di Kominfo pada saat itu saya lupa bulan apa. Setelah kita telisik, maka kemarin kan kita sepakati akhirnya untuk mengajukan kegiatan PES tahun ini adalah kegiatan dari Kominfo yaitu survei layanan IKP dan satu lagi dari Bapelitbang yaitu eh, evaluasi RKPD ya, kegiatan kompilasi evaluasi RKPD. Nah, mungkin kalau memang itu mau dijadikan lokus dari pembinaan tahun ini, mungkin bisa juga untuk dilanjutin. Tapi mengingat waktu untuk EPSS kan sudah semakin mepet ya. Dia Betul, kalau ya. kita lihat jadwal itu kan bulan April dan Mei. Nah, sementara minggu depan juga sudah April. Mungkin nanti untuk kesempatan selanjutnya mungkin ada untuk pertemuan secara langsung lah secara tatap muka untuk kami juga bisa mengekspos apa yang sudah kami siapkan sampai saat ini. Nah, karena kemarin juga ada masukan juga dari kawan-kawan
TPB di BPS bahwasanya ada kegiatan ini sepertinya belum masuk kegiatan statistik Pak itu. Tapi mungkin bisa kita diskusin bersama lah apakah kegiatan yang kompilasi ini termasuk kegiatan statistik atau tidak. Karena kalau saya lihat dari secara menyeluruh sih semua unsur-unsur dari kegiatan statistiknya itu sudah masuk ya dari pengumpulan datanya, pengolahan sampai untuk munculkan indikator baru juga ada. Karena di akhir apa di rangkumannya itu memang terkait persentase keselasan antara perencanaan dan pelaksanaan itu kalau untuk yang kegiatan di Bapelitbang. Mungkin nanti bisa sama-sama lah kalau bisa dalam waktu dekat. Kalau nggak salah juga kemarin kan kalau salah Bu Lita kemarin tanggal 2 April ini ya mau ada ngundang ya, Ya ngundang betul Pak, kami insya ya. Allah Kamis ya, Kamis minggu Kamis depan. itu langsung berarti Bu ya? Iya, iya, offline Pak, Offline ya. kantor kami. Ya. Insya Allah. Oke, mungkin pada saat itu nanti kita bisa kasih paparan lah untuk apa kegiatan statistik yang mau kita lakukan evaluasi. Karena selama ini dari yang pernah kita lakukan, kita keliling-keliling ke OPD, itu rata-rata kegiatan di OPD itu hanya bersifatnya kegiatan administratif, hanya mengumpulkan data untuk pelaporan. Ya, misalnya laporan jumlah ini sekian berapa, jumlah ini sekian berapa. Karena pada saat kita keliling kemarin, kita mencari ada nggak sih satu kegiatan yang memang ada publikasinya. Nah, itu mayoritas hampir tidak ada publikasinya. Publikasi artinya dalam arti kata memang lengkap gitu ya. Produk destinasinya itu ada analisisnya, ya, ada sampai penarikan kesimpulan. Itu hampir kita temukan. Kecuali paling ada publikasi yang dalam bentuk penyusunan profil. Misalnya kayak di Inkes itu ada penyusunan profil kesehatan, kayak di Disduk itu ada penyusunan profil kependudukan. Mungkin yang seperti itu. Tapi kalau yang lain kemarin kita masih belum ketemu lah gitu. Belum ketemu. Memang mereka ada kegiatan pendataan. Rata-rata ada kegiatan pendataan. Ada kayak pendataan pedagang kaki lima, pendataan ketenaga kerjaan. Tapi ya hanya sampai data doang. Data doang yang belum mungkin diolah sampai ke produk diseminasinya seperti itu. Makanya kalau mau kita untuk lakukan penilaian ya cukup berat karena masih banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi. Nah, mungkin kalau untuk dari saya sih seperti itu. Kalau memang yang mau di pembinaan prioritas yang untuk penilaian EPSS ya tadi dua kegiatan yang tadi. Mungkin kalau untuk jangka panjang mungkin ada kalau jangka panjang sih masukan saya nanti yang mau dibina bisa yang kegiatan-kegiatan pendataan. Mungkin kita bisa saling membantu untuk kawan-kawan di OPD yang melakukan pendataan itu nanti bisa kita bantu hasil pendataannya itu bisa kita buat publikasinya lah. Nah, kita analisis sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih yang diperlukan gitu ya. Misalnya pendataan kaki lima. Mungkin pendataan kaki lima nanti kita bisa buat analisisnya sampai ke pemetaannya agak spesial ya. Tersebar di mana aja sih pedagang-pedagang kaki lima ini termasuk sampai ke omsetnya atau segala macamnya. Ya mungkin itu untuk ke depannya lah. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat, kalau untuk penilaian PSS ya dua kegiatan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jun. Jadi kegiatan yang akan diajukan ya, mungkin tadi ya ada dari Diskominfo itu survei lain IKP dan dari Bapelitbang itu evaluasi RKPD. Nah, kalau eh, mungkin karena yang masih agak rancu nih yang dari Bapelitbang ya, gitu. Tapi kalau menurut saya sih memang itu kegiatan statistik, cuma mungkin eh, concernnya itu di nanti nilainya tadi nilainya karena kan dia ini apa namanya kompilasi kan ya gitu jadi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa diberikan nilai tadi. Mungkin saya pernah sampaikan juga di rapat sebelumnya karena kan kalau untuk kegiatan statistik yang survei itu kan ada apa desain-desain tadi pengambilan sampel gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang kompilasi kan langsung ngumpulin aja gitu, kompilasi, kompilasi gitu. Nah, jadi concernnya memang di ini tadi ada beberapa nilai yang mungkin bakalan nggak dapet gitu. Nah, kalau dari saya sendiri juga eh, menurut saya untuk pembinaan boleh aja sih kita pakai dua tadi dari Diskominfo dan Bapelitbang yang survei layanan IKP dan evaluasi RKPD gitu. Karena kan kalau untuk pembinaan tuh sebenarnya eh, dinasnya dulu gitu. Jadi dinasnya Diskominfo dan Bapelitbang gitu. Jadi mungkin kita nanti pembinaannya sama Diskominfo dan Bapelitbang ya mungkin bisa langsung barengan gitu.
Nah, untuk tahun lalu itu kan pembinaannya itu semua OPD gitu, semua OPD termasuk ada apa dari kelurahan juga gitu. Nah, kalau untuk tahun ini pengennya yang fokus aja gitu supaya hasilnya itu lebih kelihatan gitu. Karena kalau apa kayak tahun lalu gitu kan kita langsung lempar aja gitu. Kita nggak tahu apakah target kita itu benar-benar dengerin atau enggak gitu. Kalau offline gitu terus cuma 2 UPD aja kan kita bisa langsung pantau gitu. Orangnya apakah dengerin atau enggak gitu. Apakah eh, kita materinya nyampe atau enggak gitu. Itu ya. Dan kemudian eh permasalahan apakah nanti kegiatannya eh, yang Bapelitbang itu akan dipakai di EPSS atau enggak, mungkin ya udahlah kita pikirkan nanti waktu rapat tanggal 2 ya. Jadi mungkin kalau dari saya ini ya 2 kegiatan yang ini ya apa dari EPSS ya, dari Diskominfo dan Bapelitbang. Kalau menurut Bu Lita gimana? Apakah setuju? Oke, saya sih oke saja, tapi nanti mungkin bisa dibahas lagi ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan prioritas dan untuk lokus EPSS-nya, apakah sama atau tidak. Nanti kita bahas lagi ya dengan tim pelaksananya, tim pelaksana EPSS, karena memang ada sendiri Pak, Bapak Ibu, tim untuk EPSS-nya ini ada 2 tim lagi gitu ya, tapi yang untuk internalnya itu adalah tim pelaksana, itu nanti diketuai oleh Pak Iman Hadiansyah, dan juga ada tim penilai badan gitu ya. Sebenarnya tim penilai badan atau TPB ini akan menilai hasil PSS dari daerah lain gitu ya. Tapi nanti di tanggal 2 itu kita akan undang tim TPB-nya juga. Jadi itu akan memberikan masukan gitu ya, masukan atau saran untuk ya bagaimana supaya nilai IPS di kita pun bagus gitu ya. Gitu. Mungkin kemarin yang agak masih kita rancu, kita bimbang itu eh, dari Bapelitbang ya untuk kompilasi data, kompilasi evaluasi kinerja ya, evaluasi rencana kinerja. Nah, itu mungkin eh, karena sepertinya masih belum kelihatan gitu ya untuk pengolahannya itu seperti apa gitu. Kemudian indikator yang dihasilkan itu seperti apa gitu. Nah, nanti mungkin di tanggal 2 itu atau mungkin bisa kita bahas sekarang juga nggak apa-apa. Mungkin Pak Zulhairi atau Pak Syesar mungkin bisa memberikan info untuk eh, kompilasi data tadi seperti apa. Itu silakan Pak. Izin Pak, suaranya belum terdengar nih Pak, kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Suaranya termute Pak kayaknya Pak. Keluar ya? Cek, cek. Coba. Coba ini, Pak. Nah, udah bisa tuh Pak. Silakan Pak. Iya, terus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Siti selaku pimpinan rapat kita pada pagi hari ini. Dan selaku narsum serta rekan-rekan sekalian, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Baik, menyambung yang sudah disampaikan tadi untuk arah fokus OPD ya. Dapat kami sampaikan bahwasannya barangkali nanti rapat selanjutnya kami juga akan mengundang bidang program untuk menjelaskan seperti apa nanti data-data yang berkaitan dengan capaian pembangunan realisasi pembangunan ya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kalau seingat saya data-data tersebut merupakan data yang dihasilkan dari olahan data-data yang beberapa indikator capaian dari beberapa OPD yang ada di Kota Tanjung Pinang, sehingga nanti akan menghasilkan suatu bentukan data. Nah, itulah yang nanti dirumuskan sebagai data capaian pembangunan yang ada di Kota Tanjung Pinang setiap tahunnya. Barangkali mungkin nanti aja Bu, baiknya mungkin nanti kami mengundang untuk tindak lanjut proses penetapan OPD dalam rangka fokus pembinaan ya yang ada di Kota Tanjung Pinang berikutnya. Jadi untuk sementara gambaran dari yang saya ketahui dari data yang ada di Bapelitbang sesuai dengan yang disampaikan tadi itu nanti ada dari bidang program nantinya. Mungkin gitu, Bu Lita. Terima kasih. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oh, jadi yang menyelenggarakan itu ada bagian sendiri ya Pak, bagian bina program ya Pak ya? Ya, ya. Ya, mungkin nanti mungkin bisa minta tolong Bapak sampaikan terlebih dahulu nih sebelum nanti ada surat resmi dari BPS gitu ya. Jadi nanti kita akan mengundang pelaksana kegiatan tersebut. Jadi mungkin lebih jelas gitu ya, nanti bisa clear apakah kegiatan tersebut akan menjadi lokus EPSS tahun ini atau tidak gitu. Baik, baik Pak, terima kasih. Baik, jadi mungkin nanti ketika rapat tanggal 2 ya kita bahas kembali apakah kegiatan dari Bapelitbang ini bisa menjadi lokus EPSS. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya bahas. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yulia, bahwa tahun ini tuh untuk pelaporan pembinaan statistik sektoral itu ada output juga. Nah, kalau untuk tahun lalu itu hanya prosesnya aja. Jadi asalkan kita melaksanakan dan dokumentasinya lengkap itu udah selesai gitu aja. Tapi untuk tahun ini harus ada outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri, itu masing-masing materi ada outputnya sendiri-sendiri gitu, Bapak Ibu. Jadi materi yang pertama, misalnya apa ya, proses bisnis, itu ada outputnya apa gitu. Nah, kalau dari BPS sendiri, kami masih merancang untuk outputnya. Tapi kalau dilihat dari apa ya rancangan yang dibuat oleh pusat, atau contoh output-output yang dibuat oleh pusat, ada beberapa yang apa ya eh, agak sulit untuk dicapai gitu. Contohnya adalah misalnya apa ya kelembagaan gitu. Eh, jadi untuk kelembagaan itu outputnya kalau nggak salah itu ada OPD yang melakukan pelatihan gitu, pelatihan dari Pusdiklat BPS gitu, mendapatkan pelatihan statistik gitu. Nah, sedangkan kalau untuk pelatihan seperti itu kan
seperti kita tahu bersama itu PNBP gitu. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan. Maka dari itu mau memastikan juga apakah dari Diskominfo itu akan ada mengirimkan pegawainya untuk pelatihan di Pusdiklat BPS gitu. Kemarin kalau nggak salah apa waktu rapat perencanaan itu kayaknya ada ya kalau nggak salah. Tapi saya agak lupa nih rinciannya gimana. Mungkin dari Bu Mis atau Pak Jun bisa menjelaskan Izin Pak, terkait apa nih Pak? terkait pelatihan ke Pusdiklat, pelatihan statistik gitu. Oke, baik. Untuk pelatihan, memang sih setiap tahun kalau di perencanaan kami masukkan. Cuma kan terkadang kalau pas sudah kena ada efisiensi, biasanya terkenal efisiensinya seperti itu. Nah, memang saya ada tergabung dengan grup SDI, berbeda dengan kawan-kawan yang ada di Jawa ya. Kalau kawan-kawan yang di Jawa itu memang tiap tahun mereka rutin, bukan hanya dari Kominfo atau Bapelitbang yang mengikuti pelatihan statistik sektoral, tapi juga dari produsen-produsen data juga mereka ikutkan. Mungkin kalau mereka kan cukup mungkin bayar biaya itunya aja lah ya. Kalau untuk transportasinya mungkin udah satu daratan mungkin udah. Cuman kalau kita memang kendalanya ya di situ tadi. Karena biaya yang untuk dikeluarkan eh, transportasi, akomodasi dan biaya pendaftarannya juga lumayan besar ya kalau dihitung-hitung. Cuman memang kalau untuk perencanaan 5 tahun ke depan biasa tetap ada tuh kita masukkan gitu kan untuk ada pelatihan satu-satu. Cuman nanti ya tergantung lagi lah ke kekuatan kekuatan anggarannya seperti itu. Mungkin izin Bu Lita, Mbak Lita mau nanya terkait yang ini tadi pembinaan prioritas ini. Pembinaan prioritas ini jangka waktunya kalau boleh tahu sampai bulan apa gitu ya? Mungkin kalau seandainya memang masih agak lama sepanjang tahun ini atau sampai triwulan 3, ya mungkin kita bisa identifikasi kegiatan yang kegiatan baru lah bukan yang untuk kita lokus PSS di yang tahun ini. Karena kalau untuk PSS tahun ini kan memang waktunya juga sudah mepet. Paling nggak Mei kita sudah selesai semua data dukungnya kan. Nah, tapi kalau ada kegiatan baru yang mau kita bina, mungkin bisa kita rancang jadwal kegiatannya itu ngikutin juga jadwal dari kegiatan statistiknya. Jadi step by step gitu kan. Misalnya dari proses perencanaannya, lakukan pembinaan, nanti kan dapat outputnya apa, nanti masuk di proses bisnisnya, sampai nanti ke pembuatan produk publikasinya seperti itu. Nah, ya. Nah, cuman memang tetap lagi juga tergantung kepada si produsen data yang bersangkutan ya. Nah, apakah dari SDM di OPD tersebut nanti apakah siap untuk mengikuti pembinaan atau seperti apa. Nah, kalau sebaiknya kalau menurut saya sih kalau kayak gitu kan nanti intinya tahun ini ada 2 kegiatan statistik baru yang kita bina dan selesai dapat outputnya sehingga nanti pada saat ada PSS tahun depan ya kita sudah ada bahannya gitu. Ya, sudah ada bahannya karena sudah disiapin dari tahun ini. Karena kalau untuk yang kegiatan FSS yang tahun ini kan kegiatan itu udah kegiatan yang tahun lalu ya gitu tahun lalu. Nah, tapi angka baiknya kalau pembinaan itu kan memang kegiatan tahun berjalan gitu, yang sedang sedang berjalan gitu. Jadi kita juga bisa monitoring capaian-capaian ininya setiap step by step dari proses bisnisnya seperti itu. Mungkin itu masukan aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Jun. Sebenarnya kalau untuk proses pembinaannya itu eh, sepanjang tahun ya. Tetapi ini untuk identifikasi kegiatannya tadi, kegiatan prioritasnya itu memang dilakukan di triwulan pertama biasanya, atau di awal tahun gitu. Jadi mungkin kalau memang mau eh, menggunakan apa prioritasnya itu kegiatan-kegiatan yang baru gitu dan mau di istilahnya di dipandu atau didampingi sampai akhir. Mungkin bisa kita lakukan tahun depan Pak Jun kalau semoga aja ini ya nggak terlalu banyak perubahan ya karena ini aja kemarin apa pembinaan yang tadinya nggak ada output sekarang udah disuruh kasih output gitu. Semoga nggak terlalu banyak perubahan sehingga kita bisa melakukan bisa ancang-ancang lah gitu tahun depan mau ngapain gitu. Tapi ide yang sangat bagus. Tapi untuk tahun ini mungkin kita fokus ke yang dua tadi ya. Kemudian untuk jadwal pembinaannya nanti kita follow up bisa sepanjang tahun sih gitu. Tapi eh, kita lihat juga dari EPSS gitu. Karena kan takutnya bentrok apa gimana gitu. Itu aja Pak Jun. Ide yang bagus tapi mungkin tahun depan kali ya. Siap, siap.
Mungkin boleh Mbak, nih, kalau ada apa yang tadi katanya kan ada tuh kisi-kisi output dari pusat itu, kalau boleh kami minta juga melihat gambaran output dari masing-masing ini ya. Dia kan ada 5 domain ya, masing-masing domain tuh seperti apa sih output yang diharapin dari web pusat mungkin untuk dapat gambaran kami juga untuk pembuatan modul pedoman penyelenggaraan statistiknya. Karena selama ini saya juga suka agak kebingungan indikator A ini outputnya seperti apa ya. Nah, gitu. Maksudnya secara narasi ada, tulisan ada, tapi kan kita kadang butuh ada template resminya, nggak template bakunya nggak seperti apa untuk gambaran kita aja. Sehingga untuk kedepannya di setiap kegiatan statistik dari setiap proses bisnisnya itu kalau bisa kita sudah mempunyai seperti template-template baku lah, oh seperti ini yang mungkin bisa dimodif sesuai dengan kebutuhannya gitu. Minimal kita sudah ada dasarnya gitu. Mungkin kalau ada yang dari pusat yang Mbak bilang tadi boleh juga kami minta lah. Terima kasih. Baik, nanti saya kasih mungkin punya pusat sama provinsi ya. Tapi kalau untuk yang pusat ini sebenarnya masih rancangan banget gitu. Kami nggak tahu apa namanya yang fixnya itu yang seperti apa. Karena waktu disampaikan di pelatihan itu memang masih rancangan juga dari pusat. Dari pusat belum apa menetapkan gitu. Kalau memang outputnya itu seperti itu. Cuma memang udah ada gambaran-gambarannya gitu. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Juni. Baik, dari eh, Mbak Lita ada tambahan lagi? Satu lagi nih, Pak Juni. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang ada output dari kegiatan tahapan kegiatan statistiknya gitu ya. Misalnya proses bisnis itu, jadi proses bisnis itu outputnya apa gitu kan, kelembagaan itu outputnya apa gitu. Nah, satu lagi yang kami agak berat Pak Jun dan Pak Zulhairi, jadi untuk pembinaan sistem statistik nasional. Jadi indikator outputnya itu adalah jumlah sosialisasi literasi statistik yang telah dilakukan oleh Pemda. Nah, ini kemarin kami agak berat juga karena ini dilakukan oleh Pemda gitu, bukan BPS. Kalau BPS mungkin banyak ya sosialisasi data atau tentang literasi statistik lah, baik ke Pemda atau ke masyarakat umum, baik misalnya ke sekolah juga ada gitu. Nah, yang agak berat ini adalah eh, indikator output ini. Ya, jadi seperti Pemda harus melakukan kegiatan sosialisasi data statistik gitu. Nah, ini ada targetnya itu satu kegiatan dilakukan di triwulan 4, jadi Oktober sampai Desember 2026. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas lagi gitu. Jadi kami sampaikan di awal tahun. Jadi rupanya yaitu tidak hanya proses ya, tadi tidak hanya proses tapi ada output. Nah, outputnya itu juga harus jelas itu kan indikator outputnya ini apa. Nah, salah satunya yang kami agak berat di antara kelembagaan tadi ya, di kelembagaan tadi dan juga di eh, penguatan sistem statistik nasional karena rupanya ada sosialisasi literasi statistik yang harus dilakukan oleh Pemda sendiri gitu. Nah, ini kami belum tahu nih apakah yang tahun sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan gitu ya, tapi mungkin tidak blow up gitu ya atau kami tidak tahu gitu kalau sebenarnya ada kegiatan yaitu untuk penguatan literasi atau pemahaman ya statistik gitulah ya statistik atau pemahaman data kepada penyebarluasan data kepada masyarakat gitu. Apakah ada sebelumnya apakah sudah pernah ada belum Pak Jun, Pak Zul? Izin Bu, kalau dulu sempat kami ada setelah penerbitan buku analisis statistik sektoral itu kami keliling ke SMP-SMP SMP yang ada di Tanjung Pinang. Tapi pada saat itu hanya terbatas sama pengelola data di sekolah situ, belum sampai ke murid, tapi ke pengelola data di masing-masing SMP terkait bagaimana sih pengumpulan pengolahan data. Nah, seperti yang nanti kami kasih contohnya itu adalah hasil dari publikasi kami apa analisis statistik sektoral buku yang sudah kami susun seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh tahu juga sosialisasi ini sifatnya apakah harus tatap muka langsung atau bisa melalui media, misalnya kita buat video atau kita lewat podcast atau memang harus tatap muka, terus audiensnya ini memang
masyarakat umum luas atau boleh internal UPD gitu Bu? Misalnya ASN gitu, atau seperti apa? Ada kriterianya nggak dalam sosialisasi ini? Saat ini sepertinya belum ada ya, Harlita ya. Kayaknya belum ada Ya, belum ada. spesifikasinya seperti apa, tapi Ya. akan ada itu kegiatan itu gitu. Ya mungkin bisa sih. Tadi ke SMP ya Pak ya. Eh, Ya, SMP Pengelola ya apa? 2 tahun yang lalu maksud saya sih. Oh gitu 2024 ya. apa berarti? Ya, sempat ke Hmm, SMP. 17 SMP di Pinang Keliling sih kan. Keliling ya. Seluruh SMP Pak. Iya, seluruh SMP Oh negeri tapi. gitu. Kenapa hanya SMP gitu Pak? Apakah Apa? kenapa hanya SMP, SMA tidak atau kampus? Karena kan yang di bawah kewenangan Pemko kan SD SMP. Nah, jadi kami Oh, kayak ambil yang terbatas itu SMP. Oh iya. oh Nah, iya. sekaligus saya pun agak penasaran dengan di SMP sekolah itu kan ada Dapodik. Macam mana sih Mm-mm. mereka tuh mengumpulkan data Dapodik itu. Jadi kita saling share lah. Sudah Mm. sesuai prinsip statistik atau belum. Khawatirnya kan Mm. sumber datanya kan dari sekolah-sekolah nih. Kalau dinas pendidikan Ya. hanya ngumpulin aja kan. Kita Mm-mm. langsung coba ke sumber datanya nih dalam mereka memberikan data. Karena kali sering terjadi kayak perbedaan data pendidikan ini. Betul. Sering aja dari perbedaan data. Jadi kami penasaran apa sih yang menyebabkan perbedaan. Terkadang ternyata setelah kita telusuri ya lebih ke kelamaan. Mungkin ada yang sudah nginput, ada yang belum, atau ada Mm. proses mutasi siswa, ada yang sudah terinput, ada yang belum, sehingga kayak Mm. jumlah siswa atau apa kadang ada jumlahnya agak sedikit berbeda. Seperti Mm. itulah. Oke, Pak, baik, terima kasih. Kalau dari Bapelitbang ada nggak Pak ya, misalnya kegiatan seperti itu yang sudah pernah dilakukan? Atau mungkin dari Pak Cesar, karena Pak Zul sepertinya sedang menerima telepon ya. Ngomong ya, ngomong. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pimpinan. Maaf, tadi koordinasi sekejap dengan Kabit program. Jadi eh, berdasarkan informasi berkait dengan pelaksanaan RKPD, sepertinya nanti bisa dibedah menjadi dua data. Pertama, data yang berkaitan dengan perencanaan RKPD. Nah, kemudian juga berkait dengan data evaluasi gitu kira-kira. Nah, barangkali nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya, karena kalau di data perencanaan barangkali nanti apakah kita eh, perlukan dari hasil paparan nanti di bidang program itu data-data yang sifatnya makro saja atau agak lebih detail nantinya. Nah, kemudian demikian juga nanti sandingannya terhadap data evaluasi RKPD-nya. Kira-kira gitu, Mbak. Terima kasih, Bu Lita. Oh iya, baik Pak. Mungkin nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut ya, dan kita akan bahas lebih lanjut. Baik Pak. Yang terakhir tadi kita untuk di Bapelitbang sendiri ada nggak ya Pak kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan gitu, misalnya Bapelitbang itu atau mungkin dari OPD lain gitu ya, mungkin ada gambaran nggak ya, atau apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh misalnya Bapelitbang, Diskominfo atau OPD lain terkait tusi masing-masing gitu ya, misalnya terkait untuk sosialisasi em, literasi statistik atau sosialisasi terkait data yang dihasilkan gitu ya, misalnya lah dinas pendidikan gitu kan, eh dinas pendidikan melakukan kegiatan sosialisasi tentang jumlah jumlah tenaga pendidik atau jumlah murid gitu misalnya, ada nggak
Mungkin dari Pak Zul mungkin tahu atau dari Bapelitbang sudah pernah melakukan kegiatan seperti itu belum Pak ya? Karena ini mitra masing-masing bidang ini kan ada ya, Bu Lita. Jadi kebetulan kalau yang berkait dengan seperti Dignas, Dinkes itu ada di bidang sospem ya. Kemudian seingat saya kalau sosialisasi yang dilaksanakan itu sepertinya belum ada ya. Karena kalau di Dignas biasanya kalau penarikan data-data yang ada itu bisa diambil dari data-data Dapodik ya untuk apa penarikan eh, misalnya untuk mengambil data untuk kebijakan pelaksana RKPD tahun 2027. Jadi diambil dari data-data Dapodik yang disusun oleh diinput disusun oleh Dignas, nah, sehingga itulah yang nanti menjadi bahan yang akan menjadi suatu rancangan kebijakan yang akan disusun untuk tahun ke depannya, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau di bidang infra yang sudah dilaksanakan salah satunya ini berkait dengan sosialisasi Perda nomor 11 tahun 2024. Ini berkait dengan rencana tata ruang ruang wilayah ya RT RW pada tahun jadi dilaksanakan kemarin seiring dengan sinkronisasi RDTR juga penyusunan revisi RDTR kemudian juga dengan rekan-rekan yang ada di BP kawasan FTZ untuk pelaksanaan sosialisasinya disinkronkan berkait dengan Perda RT RW. Kira-kira gitu Bu Lita. Terakhir ini Bu Lita berkait dengan dokumen sosialisasi dokumen strategi sanitasi kota. Ini berkaitan dengan apa persampahan limbah, kemudian juga berkait dengan drainase ya. Ini juga dokumen tersebut disampaikan, tapi terbatas hanya di beberapa OPD yang terlibat di dalam sanitasi, misalnya seperti DLH, kemudian ada Dinas PU, Dinas Perkim, kemudian juga satu lagi apa ya? Itu kira-kira gitu, Bu Lita. Kemudian di 2025 dan ini juga masih berjalan berkait dengan sosialisasi penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Ini yang merupakan juga bagian dokumen utama dari BPBD. Demikian, Bu Rita. Baik Pak, terima kasih. Ini bisa menjadi insight ya, penjaringan untuk kami nih, untuk kegiatan TPSS di tahun ini, karena makin banyaklah beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya. Dan juga tidak hanya output dari pembinaan ini ya, yang berseri-seri tadi, tapi juga ada output untuk aliran data yang dari OPD yang masuk ke BPS gitu. Ya. Nah, makin makin bertambah sih Pak. Dan untuk data Dapodik juga kayaknya eh Menteri Pendidikan siapa nih Menteri Pendidikan ya juga minta kepada Kepala BPS RI ya untuk melakukan gurun cek juga Pak rupanya Pak. Mungkin ya sepertinya ini masih pembahasan. Jadi memang data Tugas Dapodik gitu itu ya. agak ya mungkin agak perlu kita perlu di apa ya mungkin dilihat kembali gitu ya apakah sudah sesuai apa belum gitu ya. Memang ya, nanti kami juga masih menunggu nih di BPS daerah apakah kami akan melakukan gurun cek juga gitu ya, gurun cek data Dapodik tersebut di daerah. Karena beberapa juga BPS juga diminta beberapa kementerian untuk melakukan gurun cek
data PBI gitu kan, kemudian juga ground check PLN gitu, makin banyak kerjasama dengan kementerian lain gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah mendapatkan insight gitu ya, mungkin Arlita ya, tentang apa, kegiatan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Juga kita tadi sudah mungkin di titik ini kita sudah bersepakat ya untuk menentukan OPD prioritas dan juga lokus IPSS itu sama gitu ya, yaitu Diskominfo untuk survei layanan informasi dan komunikasi publik. Kemudian untuk Bapelitbang itu ada kompilasi data rencana kompilasi evaluasi hasil kerja gitu ya. Apa saya ini gitu. Kompilasi data evaluasi hasil rencana kerja ya. Dan itu indikatornya itu kalau saya lihat itu adalah persentase realisasi kinerja. Ya, ada persentase realisasi kinerja Pemda gitu. Ya, oke, nanti mungkin di lain kesempatan mungkin di tanggal 2 April itu nanti kita akan bahas kembali dengan tim yang memang khusus untuk menangani IPSS ya. Jadi harapannya semoga nilai IPS kita pun meningkat gitu ya. Dari kemarin 2,9 ya Alita ya. 2,9 ya. 2,6 ya. Saya lupa. Ya. 2,87 nggak? Oh, 2,87. Nah, ya. Mungkin bisa kita tingkatkan lah di tahun ini gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu hasil diskusi kita ya, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Alita nggak? Silahkan. Udah dari saya. Baik, silahkan Cik Siti. Oke, itu tadi kita diskusi dan mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu sekaliannya nanti di tanggal 2 April ya Mbak ya. Kita akan melanjutkan lagi dan kita akan bertemu lagi. Sepertinya kita akan bertemu lagi dan bertemu lagi. Selalu diskusi, selalu mencari kata sepakat. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari Bapelitbang, Diskominfo, dan BPS Kota Tanjung Pinang. Ternyata tuh tidak terasa, kata orang kalau hari Jumat tuh singkat waktunya. Nah betul-betul singkat betul waktu kita nih. Tapi terima kasih banyak atas diskusi yang sangat interaktif dan sangat apa ya, eh, bertukar eh, bertukar ide, bertukar pengetahuan tentang tentunya bertukar pikiran tentang kualitas data di kota kita tercinta ini. Jadi data yang kita punya ini, yang kita identifikasikan pada hari ini adalah fondasi penting untuk pembangunan kota Tanjung Pinang. Kami dari BPS Kota Tanjung Pinang tentunya akan selalu sering melakukan dan sangat terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu dari baik itu dari Bapelitbang ataupun dari Diskominfo maupun nanti OPD-OPD terkait. Ya, karena bagi kami keberhasilan Satu Data Indonesia di Kota Tanjung Pinang itu adalah keberhasilan kita semua, kita bersama. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, tadi saya udah buka dengan pantun, nah sekarang saya mau tutup lagi dengan pantun karena kita kota pantun ya. Saya minta Ewah yang semangat ya. Oke, makan sirih di dalam puan, Ewa, Ewa. sirih dipetik di tepi hulu. Ewa. Terima kasih atas perhatian. Mari bersinergi membangun data selalu. Ada satu lagi, Terima kasih. bonus satu ya. Pergi ke pasar membeli selar, ikan dimasak bumbu merica. Rapat identifikasi sudah pun kelar. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya bersama rekan-rekan dari BPS Kota Tanjung Pinang pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan waktu Bapak sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Sesungguhnya kekurangan adalah milik saya dan kelebihan kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat hari raya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima Lahir kasih. batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Bapak Ibu. Sama-sama. Kasih Pak Jul, Pak Jul, Pak Cesar, semuanya. Sama. Makasih tim keren. Oke, kita apa kemarin aja kita di sini aja tuh. Cuman tapi
Tadi dia bilang Izin saya end Iya meeting deh, ya. sini sebentar, Oh, sebentar. gimana? Oh, belum. Sarah sama Alita. Jadi Iya. itu juga ini nggak apa-apa lah, Anda masih Pak ini. Jadi kayaknya di tanggal 2 itu nanti akan kita bahas selain penentuan lokus EPSS, kemudian juga apa pembahasan tentang oleh PSS ya, karena mereka kan sudah pelatihan kan. Jadi bagaimana untuk meningkatkan nilai EPS-nya lah. Kemudian Ya. nanti akan ada penandatangan komitmen S1 Data Indonesia. Hmm. Nah, itu kayaknya berbarengan dengan pencanangan Desa Cantik, Hela Oh. Raya. Nah, itu di tanggal berapa ya nanti biar nggak kaget gitu. Nah ya itu juga Kita juga ya. harus koordinasi ya Mbak ya, ke Mm-mm. tanggal berapa itu rencananya dari uh, dari satu datanya udah menentukan pasti bulan April kan Mbak pencanangannya itu. Barengan sama yang Desa Cantik itu loh, Pasti kan bulan kan? April kan. Oh, April ya, ya April Iya April. pasti bulan April kan gitu. Mungkin Mm-mm. kalau di timeline aku tuh kemarin aku susun belum masuk sih aku pencanangan karena masih nunggu yang jadi kan koordinasi itu bareng jadinya kan jatuhnya sama Mm-mm. kan. Baik satu data maupun desa cantik gitu. Jadi pastinya Mm-mm. April, cuman aku belum masukin tanggalnya mau berapa. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak gini, kita masih ada rapat tanggal 2 lagi, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Oh, Itu ini ya. mepet tak? Apa mereka kan ada apa tuh acara yang kumpul-kumpul itu Ah, kan? oh iya ya. Nah, di situ kan kalau nggak salah ya. Jadi Iya. pelaksanaan senam itu, Tapi ternyata ibu bilangnya nggak gitu. Apa nih mau dibarengin senam itu des kan tadinya mau senam. heeh. Nah, jadi aku pikir, oh mungkin tidak di acara ini karena bikin acara sendiri yang sama Balita. Oh, Oh, Ibu atau malah bilangnya kemarin itu oh ya barengan udah. sama pencanangan Desa Cantik itu sih, Oh barengan berarti aja. ini aja berarti kan itu kan biasanya akhir bulan ya. Mereka tuh ya senam itu ya Heeh. akhir bulan. Berarti di minggu keempat ya nanti. Oh, Berarti itu digabung. Berarti kita berarti bukan iya, ngikutin tanggal Desa Cantik atau apa, tapi kita ngikutin tanggal senamnya mereka kan jatuhnya. iya, Nah, kebetulan iya. sama mereka. Jadi gitu kan. Jadi Oke, kayak oke. dua dua inilah dua kegiatan dibarengin Iya, beberapa iya. kegiatan lah dibarengin. Iya, Kita lebih tumpang mereka ini lebih ini berdua. sih, lebih apa? Lebih atensinya lebih ramai gitu karena kan Iya, iya, semua iya. dinas ada gitu. Oke, Jadi lebih oke untuk sip. exposure bagus. Heeh. Oke, Oke, itu aja sih ya. Terima Terus oke kasih. Mbak. ada pesan dari Pak Jurun katanya untuk undangan hari Kamis tanggal 2 Ah, kalau bisa jam 8 atau 8:30 soalnya biar mereka langsung ke sini nggak usah apel gitu. oh, Oh, wah, boleh. sangat info Sampai ya. ya. Iya. Boleh. Bisa kita atur. Bisa Baik, kita baik. atur gampang. Oh, Oke. berarti itu minggu depan ya? Sip, Heeh, heeh. minggu depan. Kamis. Oke. Sip. Baik, Oke, udah. Oke, itu thank you ya. Udah. ya, thank you ya Terima Mbak. kasih ya, Lara. Selamat Lebaran Oh, semuanya. ya, sama. Dan batin. Dan Selamat yuk. Lebaran. Thank you. Kita tutup.